Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hanya dengan ketakwaan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kemuliaan hidup yang sejati. Firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling takwa. Surat Al-Hujurat ayat 13. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mulia yang menyeru kepada kedamaian, persaudaraan dan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa persaudaraan sesama muslim adalah pondasi penting dalam ajaran Islam. Karena itu menyakiti sesama baik dengan lisan maupun dengan tangan adalah perbuatan yang tercela. Rasulullah SAW telah memberikan definisi yang sangat jelas tentang siapa sejatinya seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah siapa saja yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu ciri fundamental keislaman seseorang adalah kemampuannya untuk menjaga lisan dan tangannya agar tidak menyakiti orang lain. Para ulama dari ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa selamat dari lisan dan tangannya mencakup keselamatan dari segala bentuk keburukan dan kezaliman yang dapat ditimbulkan oleh lisan dan tangan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini adalah peringatan keras agar seseorang tidak melukai atau menyakiti muslim lainnya dengan ucapan maupun perbuatannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, lisan adalah anugerah yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala.
Namun demikian jika tidak dikendalikan, lisan dapat menjadi sumber malapetaka. Melalui lisan seseorang dapat mengucapkan kebaikan, dapat berdakwah, dapat membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya terkait dengan lisan. Namun dengan lisan juga seseorang dapat terjerumus dalam dosa akibat ghibah, namimah, adu domba, dusta, mencela, menghina, memfitnah, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh dhonni is wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya jika ia sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini secara jelas menggambarkan betapa buruknya perbuatan hibah yang disamakan dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Demikian pula tangan, ia adalah alat yang dapat digunakan untuk segala macam kebaikan, bersedekah, membantu sesama, bekerja mencari nafkah yang halal, dan lain sebagainya. Namun tangan juga dapat digunakan untuk berbuat kezaliman, memukul, menyakiti, merampas hak orang lain, mencuri, dan lain sebagainya. Dan semua itu akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan dan tangan kita dari segala bentuk perbuatan yang dapat menyakiti sesama. Mari kita ingat bahwa setiap perkataan dan perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hari perhitungan kelak. Di hari akhir kelak, orang yang suka menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Nabi SAW pernah bersabda tentang orang yang bangkrut di akhirat. Sabda Rasulullah SAW, atadruna manil muflis. Rasul bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut di hari kiamat nanti? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham atau harta. Beliau bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat, tetapi ia datang dalam keadaan telah mencela ini, menuduh ini, memakan harta ini, mengklaim ini, mengklaim itu, menumpahkan darah ini, memukul ini, dan sebagainya. Maka akan diberikanlah kebaikan-kebaikannya kepada orang yang dianiayanya itu. Apabila kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum terselesaikan tuntutannya, maka diambillah dosa-dosa mereka yang dianiaya dan ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
Hadis ini adalah peringatan yang sangat serius bagi kita semua. Sekalipun kita rajin beribadah, namun jika kita tidak menjaga lisan dan tangan kita dari menyakiti sesama, maka sesungguhnya seluruh pahala ibadah kita bisa ludes habis untuk membayar hak-hak orang yang pernah kita zalimi. Bahkan kita bisa menanggung dosa-dosa mereka dan akhirnya terjerumus ke dalam neraka. Oleh karena itu, sekali lagi marilah kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi, mengoreksi diri setiap perkataan dan perbuatan kita. Jika kita pernah menyakiti sesama, segeralah bertobat kepada Allah dan memohon maaf kepada yang bersangkutan. Meminta maaf kepada sesama adalah langkah yang mulia dan menunjukkan kebesaran jiwa kita. Sebaliknya, jika kita adalah pihak yang disakiti, maka Islam menganjurkan kita untuk memaafkan. Memaafkan adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah SWT dan akan mendatangkan pahala yang besar. Allah SWT berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim." Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nur ayat 22. Memaafkan adalah jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dengan memaafkan, hati kita akan menjadi lebih tenang. Ukhuwah Islamiyah akan semakin kuat dan rahmat Allah akan tercurah kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menjaga lisan dan tangan kita serta menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'aman, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillash syarqa wal musyrikin wa dammarna a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'inna saqa'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.